Halo Sobat Dukcapil, aku Pandu. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Sobat Suarga Loka, Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di program Mata Suarga Loka. Mau tanya dong Suarga Loka? Boleh. Nah ini aku gak sendiri. Sekarang aku bersama salah satu staf di Dukcapil Kota Surabaya dengan Mas Fares. Halo sahabat Dukcapil. Ketemu lagi nih sama aku. Oke Mas Fares, aku mau tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini lapar sih ya. Lapar hari ini. Waduh, kenapa Mas? Ya biasalah sahur. Habis sahur berak. Langsung lemes. Terbang sia-sia ya. Iya. Gak apa-apa, tapi ya harus tetap semangat sih. Harus tetap semangat menjalani puasa-puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Fares mau mencoba membantu teman-teman followers maupun bukan followers Instagram @disdukcapil SBY dan Suarga Loka SBY tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin sama tim ya Mas ya. Oke. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Udah siap? Dah siap, gaskan. Oke, ini sebenarnya ada komen dan DM dari Instagram Mas. Kita bacain satu-satu ya. Oke. Yang pertama dari Instagram @widiawati19. Selamat siang Kak, mau bertanya, kalau akte lahir sudah diterbitkan, nunggu penerbitan kakak, nunggu berapa lama ya Kak? Oke, untuk Kak Windiawati. Nah, sekarang kan di Dukcapil kalau bikin akte kelahiran baru ya, untuk bayi baru lahir itu ada namanya PAHE, paket hemat. Nah, di Dukcapil Surabaya sendiri kalau bikin akte kelahiran itu otomatis dapat kakak baru yang sudah ada nama bayinya. Nah, kalau akte kelahirannya udah terbit, biasanya langsung menyusul kok untuk kakaknya. Jadi mungkin ditunggu aja maksimal 1x24 jam, nanti bakal muncul untuk kakak barunya. Ditunggu aja Kak. Oh berarti itu hemat dalam artian hemat waktu, hemat biaya ya Kak? Iya benar-benar. Jadi langsung sacet das-das gitu ya? Langsung sekali ngurus akte lahir langsung dapat kakaknya gitu. Nggak ngurus bolak-balik lagi. Aman lah ya berarti. Mantap lah itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua dari Instagram @indah_push. Oke. Selamat siang, apakah kakak lama ganti kakak baru lewat online bisa? Ini mungkin maksudnya ini Mbak Indah ini kakak yang lama dulu itu yang masih yang warna-warni itu, yang bukan kertas biasa kayak sekarang, diganti kakak yang sudah ada barcode-nya. Oh iya benar-benar itu Mas. Diupdate kayak gitu. Nah, bisa banget kalau online. Nanti masuk aja ke website Kelampit, lalu pilih cetak kakak, lalu pilih nanti alasannya belum berbarcode gitu aja. Pasti bakal diproses dan dapat kakak yang udah berbarcode. Oke. Gampang, bisa online kok. Bisa online, sesimpel itu ya Mas. Simpel itu. Oke, kita langsung aja next aja ya Mas. Oke. Dari Instagram @itza.nur96. Oke, pertanyaan gini. Kalau mau daftar IKD satu keluarga apakah bisa dalam satu aplikasi Kak? Oke, untuk Kak Itza, untuk satu keluarga nggak bisa ya dalam satu aplikasi. Jadi satu IKD itu hanya untuk satu user atau satu NIK. Tapi di dalam IKD kalian bisa lihat daftar anggota keluarga yang ada di dalam KK tersebut. Tapi untuk KTP-nya tetap cuma untuk satu orang, satu HP, satu NIK. Jadi untuk keluarganya mungkin nanti bisa aktivasi pakai HP-nya sendiri-sendiri. Berarti yang perlu digarisbawahi satu IKD yang dalam KTP digital ya. Satu HP, satu KTP digital. Benar. Oke. Saya kira udah menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram @nurudin.pb. Oke. Selamat pagi. Istri saya mau ganti foto KTP yang semula tidak berhijab menjadi berhijab. Bagaimana ya caranya ya? Oke, untuk Kak Nurudin, jadi untuk mengganti tidak berhijab ke berhijab, langsung aja ke kelurahan sesuai domisili. Bilang aja ke petugasnya mau cetak KTP YUB karena dulunya itu tidak berhijab, sekarang berhijab mau ganti foto.
Nah, yang perlu digarisbawahi lagi untuk cetak KTP karena IOB ini harus disertai dengan perubahan biodata. Jadi nggak bisa kalau ke kelurahan langsung minta ganti foto aja, nggak bisa. Harus disertai dengan perubahan biodata, misal kayak update data kependidikannya mungkin belum diupdate dulu sekalian, atau mungkin golongan darahnya yang belum diupdate, atau mungkin pekerjaannya, mungkin salah satu dari itu. Pokoknya harus ada data yang diupdate sekalian nanti foto ulang cetak IOB. Lalu kalau udah ke petugasnya nanti bakal dapat e-kitir, dan di e-kitir itu ada namanya QR code-nya. Nah, untuk tahu bagaimana kapan jadwal untuk foto ulangnya, nanti bisa di-scan aja di QR code di e-kitir. Nanti bakal keluar jadwalnya tanggal segini jam segini diisi olah gitu saya. Oh ya, jadi gitu ya. Jadi gitu Kak, @nurudin.pb. Semoga jawabannya bisa membantu dan KTP istrinya bisa diurus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Ini dari Instagram @agengxsa. Mau tanya Min, kalau KTP, KK sama akte kelahiran namanya beda satu huruf, apakah jadi masalah Min? Nah ini gimana Mas? Kalau beda ya, biasanya beda itu banyak sih orang-orang yang kedepannya itu bakal jadi problem buat mereka sendiri. Mungkin ngurus sesuatu, entah itu mungkin apa nggak tahu lah. Pokoknya banyak lah masalah orang-orang. Biasanya kan orang-orang kalau beda itu nggak di instansi itu ada yang nggak mau, ada yang nggak mau kalau nggak sama. Nah itu biasanya itu gitu. Jadi kalau bisa sih harus sama dari akte kelahiran, KK dan juga KTP-nya. Tapi yang terpenting itu kalau misal ada yang beda, yang bener ini yang mana dulu? Kalau yang bener itu akte kelahirannya, berarti nanti tinggal ngubah KTP sama kakaknya aja. Soalnya akte kelahiran itu dasar dari semua dokumen. Tapi kalau yang bener itu KTP-nya, tapi akte kelahirannya itu salah, nah ini harus ngubah akte kelahirannya dulu. Tapi kalau masih satu huruf, beda satu huruf aja, nggak perlu ke pengadilan sih. Biasanya itu misal kayak aku Faris, harusnya itu pakai S, ternyata di akte kelahiran pakai Z. Nah itu bisa nggak usah ke pengadilan, tapi cukup bawa bukti pendukung dokumen yang benar, misal kayak ijazah atau buku tabungan atau dan lain-lain. Pokoknya dokumen penting itu bisa diubah langsung di Gambit. Tapi kalau ngubahnya itu sampai yang jauh, misalkan Faris jadi Fares ya. dan jauh ya, Jauh. itu harus ke pakai putusan pengadilan. Nah kalau akte kelahirannya udah bener, nanti baru kakak KTP-nya bisa. Mungkin Sobat Dukcapil ada yang mengalami kasus yang sama, bisa diurus langsung melalui Kelampit ya Mas? Ya kalau yang Satu huruf nggak beda jauh. Oke. Kita next pertanyaan berikutnya Mas. Dari Instagram @Florencia Nikita 19. Nah pertanyaan gini Mas, saya kehilangan KTP. Kalau menunggu KTP fisik jadinya kan agak lama. Kalau misalnya saya mau minta KTP sementara, bagaimana ya caranya? Sama seperti yang hampir mirip yang tadi Mas. Enggak sih, ini mau KTP-nya rusak, tapi mau butuh fisik. Oh iya. Butuh KTP fisik. Nah kalau untuk Florencia ini dulu banget itu ada namanya biodata WNI. Itu pengganti KTP fisik. Jadi misal kalau KTP fisiknya selagi nunggu antri cetak, kita juga cetakkan namanya biodata WNI. Tapi itu dulu sebelum ada IKD. Jadi setelah ada IKD ini sembari menunggu KTP fisiknya tercetak, Kak Florencia ini bisa pakai IKD aja. Sekalian aktivasi IKD dulu. Bisa pakai IKD kan. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Nanti sekalian nunggu KTP fisik, juga sekalian aktivasi IKD. Nah jadinya.
Berarti solusinya itu cukup dengan IKD bisa bisa menggantikan KTP sementara yang soalnya dulu. fungsinya itu sama. Tetap untuk identitas kependudukan. Oh iya. Jadi mungkin untuk Sobat Dukcapil yang belum aktivasi IKD bisa juga langsung aktivasi IKD di mana aja Mas? Di kantor kelurahan bisa, di kecamatan bisa, di sekolah juga bisa, atau sewaktu Dukcapil mengadakan event-event di luar. Kayak sekarang ini kan ada Ramadan Vaganza di Balai Kota. Oh iya. Atau mungkin besok event-event ke depan ada di mall-mall lagi kayak dulu bisa juga. Dicek aja selalu update-annya di Instagram di @suarkalakota.dp. Nanti bakal ada informasi terupdate buat event-event aktivasi IKD di luar selain di kantor kelurahan dan kecamatan dan juga sekolah. Oke. Jadi gitu. Jangan lupa aktivasi IKD. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Dari Instagram @hnumnbila. Selamat pagi Pak atau Bu. Izin bertanya kalau mau mengurus SKPWNI kemana ya? Gimana nih Mas? Ini untuk Kak Hanum Bila. Ini pertama saya mau tanya dulu. Kalau Kak Hanum ini mau pindah keluar daerah keluar Surabaya, atau kakaknya ini dari daerah keluar kota Surabaya mau masuk ke Surabaya. Kalau dari Surabaya mau pindah keluar Surabaya untuk mengurus SKPWNI ini cukup melalui online. Nanti ke permohonan pindah keluar, nanti cukup upload KK sama isi-isi formulir yang ada di dalam, nanti bakal dapat SKPWNI buat pengajuan pindah masuk ke daerah yang dituju. Nah, kalau Kak Hanum Bila ini berasal dari daerah luar Surabaya, mau masuk ke Surabaya, mau ngurus SKPWNI, yang urus di daerah asalnya, di Dukcapil daerah asalnya, baru ke Surabaya mengurus pindah masuk. Oh, berarti begitu ya Kak? SKPWNI itu surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Ngurusnya ya di Dukcapil setempat. Ngurusnya di Dukcapil setempat. Di Surabaya bisa online. Ya, itu Mas Fares pertanyaan terakhir di Mata Suarga Loka episode kali ini. Dan gak kerasa ya, hampir 15 menit kita tadi udah menjawab pertanyaan yang ada di DM komen Instagramnya di Dukcapil. Terima kasih Mas Fares karena sudah bersedia menemani aku untuk bersama-sama menjawab pertanyaan dan keresahan Sobat Dukcapil. Oke, sama-sama. Makasih juga Sobat Dukcapil, semoga nanti jawabannya bisa membantu Sobat Dukcapil yang kesulitan mencari jawaban. Oke, terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah Sobat Dukcapil sampaikan di DM maupun komen. Dan jika Sobat Dukcapil masih punya pertanyaan, bisa langsung saja DM melalui Instagram @dispendukcapil.sby. Oke, atau @takondukcapilsub, atau dapat juga menghubungi nomor call center ya Mas? Nomornya berapa Mas? Bisa jadi Sobat Dukcapil bisa hubungi nomor call center di 031 9925 4200. Oke. Jangan lupa juga Sobat Dukcapil follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil tidak ketinggalan informasi menarik tentang Adminduk. Nah, akunnya ada apa aja? Di mana aja Mas? Nah, ada di bawah-bawah sini. Cek sendiri ya. Yoi. Sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Dadah.